Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya di pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita, dan apa yang kita harapkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Allah hadiniya wa ala kulli dinin sholih wa bi syamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dapat diakhiri. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk pelajaran kita di pagi hari ini yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas, yang mana sudah kalian sampaikan beberapa kali di pertemuan yang lalu yang melakukan tugas. Alhamdulillah sudah baik hasilnya, dan kita ketemu juaranya siapa, dan nanti bagi juara atau yang terbaik akan saya WA secara baiklah. Adik-adik, kita lanjutkan materi tentang menjauhi pergaulan. Apa arti pergaulan bebas? Secara umum, pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan. Perbuatan bebas itu perbuatan yang seenaknya, tanpa melihat aturan, baik secara negara ataupun secara agama, yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, atau syarat dan perasaan. Menurut Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekati dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan zina. Kita saja mendekati tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Alhamdulillah, semoga kita semuanya terhindar dari perbuatan zina. Kemudian secara bahasa artinya melakukan hubungan seksual terlarang antara laki dan perempuan yang tidak ada ikatan sah secara perkataan, itu zina berdasarkan bahasa. Juga termasuk dilakukan dengan laki sejenis atau homoseksual atau sama perempuan atau lesbi. Kemudian zina merupakan dosa besar dalam agama Islam karena perbuatan tersebut merusak tatanan kehormatan dan bayangkan, dan alhamdulillah mendalik bila terjadi di lingkungan kita, kanan kiri kita itu terkena imbasnya juga. Salah satu tetanggamu ada yang melakukan perbuatan zina, 40 rumah kanan kiri depan belakangnya itu semuanya terkena dosa. Alhamdulillah menghindari. Lebih-lebih satu keluarga melakukan zina, alhamdulillah menghindarinya, termasuk keluarga yang nanti akan rusak. Bagaimana caranya? Tetap kewajiban kita untuk mengingatkan, jangan sampai kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian dalam salah satu surat Al-Isra ayat 3 yang begini, wala taqrabuz zina
innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan yang kecil dan satu jalan yang jahat yang membawa dosa. Ini termasuk orang yang merusak. Karena apa? Merusak keturunan, tidak jelas nanti setelahnya. Dan termasuk anak yang dihasilkan dari zina tersebut tidak mendapatkan hak waris. Apabila anaknya perempuan tidak mendapatkan hak untuk menikahkan dari ayah tersebut, jadi wajibnya bagaimana? Wali hakim. Jadi sungguh sesal, sangat menyesalkan hal perbuatan tersebut. Dari itu sebelum melakukan kita sudah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghindari. Banyak sekali di lingkungan kita perbuatan-perbuatan pacaran. Ini termasuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan sampai mendekati, apalagi melakukan bersentuhan tangan lawan jenis itu tidak boleh berdasarkan umat Islam yang bukan satu hukum. So, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menjauhi zina? Kita harus benar-benar melaksanakannya. Baik laki-laki maupun perempuan, jangan begitu mudahnya untuk meroyalkan dirinya tersentuh dari lawan jenis. Nah, ini sudah salah satu mendekati seperti itu. Kemudian faktor penyebab pergaulan bebas. Apa saja faktor-faktor penyebab pergaulan bebas? Ini sering terjadi di lingkungan. Rendahnya pemahaman agama. Kita agama Islam, tuntutan, aturan sudah jelas. Orang yang merugi bagi orang yang tidak mau mempelajari, karena ini sudah mengatur semua perilaku manusia, mulai dari dalam kandungan sampai nanti menuju ke kematian. Itu sudah jelas tatanan aturan. Kemudian mereka tidak mau memahaminya, maka dari itu terjadilah pergaulan yang ingin mau. Yang kedua, keluarga pecah atau beruntung. Ini salah satu pertengkaran atau permasalahan masa dulu yang terjadi. Kurangnya perhatian dari orang tua karena di dalam rumah tangga tersebut terjadi problem atau keluarga yang pecah. Kemudian lingkungan yang rusak. Lingkungan yang rusak itu salah satu penyebab utama juga, baik melalui teman, tetangga, itu menjadi faktor penting terjadinya pergaulan bebas. Bagaimana caranya kita terhindar? Kita jangan sampai menjadi teman yang moralnya jelek. Kita jangan sampai mencari teman yang suka mabuk. Kita wajib untuk mengingatkan. Kalau keluarga yang mencatat penuh, kita selaku temannya harus selalu mengingatkan. Apabila salah satu dari keluargamu terjadi hal tersebut, begitu terjadi pada kalian sendiri, gimana agar supaya kita tidak tergolong orang yang bergaul bebas? Kita harus mendekatkan diri pada orang yang beragama, yang bermoral baik, ada kiai, ustaz, dan jangan semakin memperburuk diri kalian, karena termasuk
itu menjerumuskan kalian pada kerugian atau ke neraka. Kemudian apabila pengetahuan kalian rendah tentang agama itu luas, ilmu agama itu bagaikan air di lautan. Ilmu yang sudah kalian peroleh itu tidak ada satu tetes dari air sebagainya air lautan. Tidak tahu, jangan sombong. Kita tetap harus mencari ilmu bahwasanya ilmu itu wajib bagi umat manusia. Utul ilma minal mahdi ila lahdi. Lain semenjak kalian dalam nggak terjanglah ya. Utul ilma dalam sin untuk lain walaupun sampai ke negeri jin, maksudnya untuklah ilmu sebanyak mungkin. Dan itu sering kalian ditanya apa cita-cita kamu setinggi langit, buatlah cita-cita itu setinggi langit supaya kalian bisa menentukan langkah-langkah apa saja yang kalian harus lakukan untuk menggapai cita-cita itu. Mulai dari semenjak kalian kecil itu sudah ditanya. Jadi kita harus memperkuat prinsip kita, memilih jalan apa yang sekiranya membuat kalian sukses sampai menjadi orang yang pergi sebelum itu semua terlaksana. Kemudian yang nomor 3, salah berteman. Maka itu kalau kita bergaul, pilihlah teman. Jadi dalam materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya pererat persaudaraan. Kita juga harus memilih dan memilah. Tidak baik untukmu sering membawa kalian kepada perbuatan yang negatif, menjerumuskanmu pada hal-hal yang keluar dari norma-norma, macam mabuk atau tidak beribadah. Kita harus menjauhinya. Syukur-syukur kalau kita yang bisa mengingatkannya, karena itu sebuah kenikmatan tersendiri. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan. Kalian bersyukur masih bisa melaksanakan atau ke sekolah. Kita bayangkan di luar sana banyak anak-anak saudara kalian itu berlalu lalang, pengangguran, selalu melakukan onar. Itu karena rendahnya pendidikan. Kalian harus sadar, harus mengerti mana yang terbaik bagi kalian. Berpikirlah jauh ke depan. Bagaimana kalian nanti kalau sudah berkeluarga, bagaimana nanti kalau anak-anak kalian melakukan hal-hal yang dusta. Semuanya pasti ada. Apa yang kalian lakukan saat ini pasti nanti akan berdampak bagi keturunan kalian. Apa yang kalian lakukan jeripayah saat ini nanti kalian akan memanen. Jadi kalian memanen buah itu sesuai dengan apa yang kalian tanamkan pada kalian. Kalau itu baik, insya Allah akan baik bagi kamu dan generasi. Apabila itu buruk, kalian termasuk sudah merusak generasi muda. Maka itu segera bertobatlah dan segera perbaiki. Dalam salah satu surat, yaitu surat An-Nur ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bi fatun fi dainillahi in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir. Wal yashhada adil bahwa ta'iratan minal mu'minin. Berzina perempuan dan berzina laki-laki, segeralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan
Janganlah rasa belas kasihan kepada kedua mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Itu sabda Allah. Apakah kita masih mau melaksanakannya atau kita masih berani melakukannya? Barang siapa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina, judulnya apa? Cambuk. Cambuk dengan apa? Dengan rotan dan cemeti. Dan cambukan tersebut tanpa belas kasihan. Kita bayangkan bagaimana rasanya. Dan hal perbuatan tersebut harus disaksikan oleh layak banyak, yaitu orang-orang yang beriman. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Ini zamannya Nabi dulu sering terjadi. Kita di negara Indonesia sebagian sudah melakukan hal tersebut. Dalam aturan undang-undang, kalau di Indonesia itu dipenjarakan. Penjara pastinya banyak siksaan yang menanggung. Jangan sampai sekali-kali mendekati, apalagi sampai melaksanakan. Oke lah, kalau kita terlepas di dunia, akhirat pasti akan menanti kalian, akan menantikan kita semua apa yang telah kita perbuatkan. Hal baik buruk itu semuanya dipertimbangkan, pasti akan ditanggung. Sini bisa kalian lihat bersama beberapa contoh yang dilaksanakan di Aceh dan di beberapa negara yang lain. Siapa saja yang melaksanakan zina, baik laki ataupun perempuan, bagi yang belum menikah. Sini ada yang belum menikah dan sudah menikah. Apabila belum menikah, dicambuk sebanyak 100 kali cambukan tanpa rasa belas kasihan oleh petugas atau orang yang sudah diberi kepercayaan untuk memberi hukuman. Entah selama cambukan itu setengah kali cambukan sudah mati, atau sampai 100 cambukan terus mati, itu harus dilaksanakan. Kemudian apabila pelaku zina tersebut adalah orang yang sudah menikah, hukumannya dilempari batu. Jangan sampai kita menyentuh hal tersebut. Ini adalah pembelajaran yang harus kita bersama. Ini pojok bawah itu contoh salah satu orang yang melakukan zina kemudian dilempari batu, ditenggelamkan badannya sampai kelihatan hanya kepalanya saja. Setelah itu siapa saja yang lewat di situ memiliki hak untuk melempari batu sampai nyawanya. Alhamdulillah, dan baik laki ataupun perempuan, itu hukum Islam yang harus dilaksanakan. Nah, di Indonesia sedang ada kebijakan lain yang tetap hukuman penjara berapa tahun, hakimlah yang akan memutuskan. Kemudian di sini dalam salah satu riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Kutiba 'alal ibni Adam nasibu nazina, wa yudriku dzalika la mahala, wal 'ainani zina man nadhar, wal udhunani zina ma ithma,
wal lisan zinahul kalam, wal yadu zinahul wajh, wal rijlu zinahul qaf, wal qalbu yawma tamanna, matiku dan farju kutub. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan yang dalam. Jadi zina ini bukan hanya perbuatan berhubungan layaknya suami istri. Perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina atau perbuatan zina itu bisa melalui mata, telinga, tangan, kaki, hati. Itu semuanya juga bisa berzina. Jadi jangan berprasangka oh zina itu hanya berhubungan suami istri, itu bukan. Semua perbuatan yang mendekati pada zina itu sudah termasuk zina. Cuman zinanya ada zina muson, zina hurmuson, yang sudah kalian pelajari di tingkat sendiri. Kemudian zina mata, dan zinanya adalah berupa pandangan yang diharamkan. Yang punya HP atau yang bisa mengaplikasikan jaringan internet, jangan sampai mata kita gunakan untuk berzina, melakukan atau melihat hal-hal pornografi. Nah, mata kita untuk melihat hal-hal dusta, nah, itu termasuk zina mata, atau melakukan pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Dan yang kedua, telinga atau mendengar yang diharamkan. Dengarkan apa saja. Kita mendengarkan tetangga kita yang sedang menggunjing sesamanya, menggunjing tetangganya, itu termasuk zina telinga. Yang mana orang yang mendengarkan nanti akan tersulut emosi. Kita nanti akhirnya pakai ikut ngerasanya, ikut menggigit orang tersebut. Orang siapa yang menggunjing sesamanya, samanya dengan dia memakan daging bangkai, yang mana orang tersebut merasa jijik. Itu jangan sampai kita mudah terpengaruh, ikut-ikutan, tidak ngerti faktanya. Kita mendengarkan sesuatu kejelekan orang lain, nah kita dengan mudah untuk ikut menggunjingnya tanpa kita tahu. Walaupun kalian sudah tahu kekurangan orang tersebut, nah kita tidak boleh untuk menggunjingnya. Allah saja menutupi kekurangan orang lain, ya masa kita yang memberitahukannya aib orang lain. Sama halnya dengan kita mengungkapkan aib diri kita. Alhamdulillah ini. Kemudian apa lagi? Zina lidah. Lidah atau lisan bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan yang diharapkan ya. Jadi contohnya ada tetangga yang saling menggunjing, kita ikut-ikut ngerasani, ikut-ikut ngerasani. Yang berkata-kata kotor tidak boleh, termasuk zina. Ya, jadi perkataan apapun itu yang diucapkan dan itu tidak bermanfaat, lebih-lebih menyakiti hati orang lain, itu termasuk zina lisan. Alhamdulillah. Kemudian zina tangan. Nah, tadi muson, zina yang dilakukan ya, bagi orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah melalui organ tubuh ini. Zina tangan, dan zinanya adalah memegang yang diharamkan.
banyak. Apa saja yang diharapkan? Lawan jenis laki perempuan bersalaman itu termasuk zina. Tangan yang lain malu, tidak boleh. Benar tradisi-tradisi yang mana itu dilaksanakan di Arab berhubungan dalam artian ke Arab-Araban, itu memang tontonannya seperti itu, cukup gini tidak apa-apa. Sama mahram lain jenis itu tidak boleh hubungan jadi itu karena siapa yang dengan mudahnya melukkan tangan, itu salah satu riwayat lebih baik kepalanya dipancung dengan paku daripada keselamatan. Misalnya sangat besar. Nanti daerah bagaimana pertanyaannya? Ya, kita menghindar. Kemudian zina yang dilakukan oleh tangan, contohnya mencuri, itu juga zina tangan. Kok melakukan perbuatan-perbuatan yang kan mukul, itu tidak boleh, masih zina tangan. Kalian sendiri tidak mau dipukul, kok sampai tangan kalian memukul orang lain sakit, itu masih di dunia. Bagaimana nanti kalau di akhirat kalian akan bersisa dipukuli? Tangan kalian apabila mencuri nanti diputus oleh apa? Gergaji, bisa dengan alat apapun itu sampai tangan putus, itu di akhirat nanti kalau mencuri. Kalau di dunia itu sebetulnya hukum bagi orang yang mencuri satu kali tangan pergelangan dipotong, mencuri lagi kaki kiri dipotong, masih mencuri lagi tangan kiri yang dipotong, mencuri lagi tangan kanan yang dipotong. Bagaimana kok masih bisa mencuri lagi? Setelah mencuri lagi, setelah terpotong semua, dia wajib diasingkan di negara lain. Bagaimana terus berikutnya itu? Jadi hukuman-hukuman yang mana kita harus tahu. Dan kaki bisa berzina loh, bisa. Kaki zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Pak, Anda melangkah ke padang, boleh sama saja. Menuju mana? Tempat-tempat maksiat. Perlangkah itu begitu, menuju ke lesehan, menuju ke konser-konser yang mana itu terdapat banyak sekali perbuatan atau dorong. Apalagi Valentine Islam tidak ada. Hari kasih sayang itu tidak ada, hari kasih sayang sama pacar tidak boleh. Jadi dilarang dalam agama Islam. Kaki kita melangkah saja menuju ke sana, pastinya itu di dalam hatinya sudah ada keinginan hal-hal yang negatif. Langkah kita itu termasuk zina. Bagaimana agar supaya langkah kita tidak berzina? Kita menuju kepada majelis ilmu, kita menuju ke rumah karib kerabat, bersilaturahmi, atau melangkah kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan yang positif, bukan kebutuhan yang diharapkan oleh anak. Kita melangkah ke masjid per langkah pun itu sudah banyak pahala yang didapat. Kemudian yang terakhir yaitu hati juga bisa berzina. Bagaimana? Hati bisa berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan angan-angan tersebut melambung tinggi sampai terbanggar di dalam otak. Contoh, kita memikirkan hal porno, itu termasuk zina. Dan itu jangan sampai sekali-kali memikirkan hal tersebut, arahkan pada hal-hal yang positif. Contohnya ya perbanyak menuntut ilmu yang positif sesuai dengan agama Islam, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak datang kepada majelis ilmu.
terbanyak pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan masa depan. Dan yang terakhir, sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu mendustakan. Nah, yang tadi contohnya yang sering mempermainkan kemaluan dirinya sendiri, itu sudah masuk mendekati zina. Nah, itu jangan sampai kita melakukan hal yang berani. Di sini mungkin kiranya sekian yang kita bahas. Apabila ada kurang pemahaman, bisa kalian pelajari di referensi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.